Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel sang pembenci korupsi nomor satu di Indonesia. Tidak lupa menyampaikan salam dari rakyat jelata. Kami dari rakyat jelata memandang pemilu ini ya, ada beberapa hal yang katanya perubahan ya, tetapi ya kita lihat prosesnya begini ya, tidak ada perubahan yang terjadi ya. Yang pertama, masalah biaya politik yang besar ya, atau pemborosan dalam hal pemilu ya. Kita masih lihat ya, biaya pemilu ini masih sangat besar sekali, baik dari biaya negara ya, biaya dari partai politik ya, bahkan yang dikeluarkan oleh calon-calon legislatif maupun calon-calon pemerintahan daerah dan calon-calon pemerintah pusat atau presiden. Jadi kalau kita melihat pemborosan seperti ini masih terjadi ya, ya gimana kita mau berharap perubahan terjadi ya. Nah, kita sebagai rakyat jelata ini melihat karena uangnya udah habis dipakai buat pemilu ya, dan itu juga didapatkan dari pajak-pajak rakyat, dan ditambah lagi dengan hutang gitu ya, nanti yang bayar juga rakyat. Apanya yang bisa dirubah ya? Yang ada kita tersandra oleh hutang misalkan ya, karena membiayai hutang pemilu ya yang sangat besar. Terus dari sisi partai-partai politik ini, dia kan berpikirnya sebagai bisnis ya, karena dia sudah mengeluarkan uang yang banyak, tentunya dia berharap jabatan yang besar. Jadi apa yang terjadi di situ ya? Adanya rebutan jabatan ya, bagi-bagi jabatan ya, seperti itu. Jadi kapan dia memikirkan kesejahteraan rakyat dan memajukan bangsa? Itu nomor 16 yang dia pikirkan saat ini, yaitu ya bagi-bagi kursi dan bagi-bagi jabatan. Sudah terbaca ya. Nah, terus tanggung jawab berikutnya apa? Ya, memulangkan biaya pemilu ya, seperti itu. Jadi saya bukan orang intelek ya, saya orang kampung, orang desa, rakyat jelata. Jadi bahasanya ya tidak menggunakan bahasa intelektual ya. Kita menggunakan bahasa sehari-hari di warung kopi ya, di mana-mana gitu ya. Jadi beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya hasil obrolan kita di warung kopi ya seperti itu ya. Jadi rakyat mah termarginalkan terus gitu ya. Nah, kalau mau memajukan rakyat itu ya, yang pertama yang dipikirkan itu memajukan bangsa terlebih dahulu ya. Dengan negara ini jadi negara maju ya, otomatis rakyatnya pun sejahtera ya. Atau sebaliknya yang dipikirkan itu mensejahterakan rakyatnya dulu. Toh jika kalau negara ini belum maju-maju juga ya, rakyat sudah tersejahterakan ya. Tapi tidak dua-duanya ya. Pemilu kita tidak menghasilkan dua-duanya ya. Jadi itu kesimpulan obrolan kita di warung-warung kopi ya, di di bawah pohon-pohon ya. Ketika selesai macul ya, selesai bekerja di bangunan dan bekerja di kebun ya, kesimpulannya seperti itu. Jadi bahasa orang bawah, bahasa wong cilik, bahasa rakyat jelata seperti itu ya. Tidak banyak
yang bisa diharapkan ya buat rakyat kecil, buat rakyat jelata ya yang didapatkan dari hasil pemilu ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.